Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update dari market kripto berikut dengan tren kripto ya, di mana market ini masih cukup volatilitasnya masih cukup tinggi di dalam beberapa hari terakhir, dan kita bisa lihat Bitcoin sekarang berada di level 16.400 kembali gitu ya, walaupun sebelumnya kemarin di video yang kita bahas sempat menyentuh angka 17.000. Jadi di video kali ini kita akan lihat mungkin beberapa update berita market kripto, alasan kenapa market kripto mengalami penurunan. Berikut nanti kita akan lihat juga apakah ini artinya market akan kembali downtrend atau bagaimana gitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Ya, kita akan coba update untuk pembahasan market hari ini, dimana kita bisa lihat untuk hari ini market mengalami penurunan 2,6% atau sekitar 2,7%. Bitcoin koreksi sekitar 3,2%, Ethereum koreksi sekitar 5,6%. Secara 24 jam terakhir, beberapa kripto masih mengalami kenaikan seperti Trust Wallet, Decred, Chiliz ya. Tapi rata-rata trennya ini kembali lagi mengalami koreksi. Ya, bisa kita lihat di dalam layar. Nah, kita coba membahas update market kriptonya. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita masih di dalam level extreme fear. Ini yang terjadi di dalam market. Nah, namun apa yang membuat harga Bitcoin ini mengalami penurunan gitu ya? Kita akan membahas di video kali ini. Salah satunya sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini mungkin berita makro ya, dimana di sini ada senior US intelligence official says Russian missiles cross into NATO member Poland. Jadi ada misil dari Rusia ya yang ke negara Polandia seperti itu kira-kira, dan ini ada korban jiwa sebanyak 2 orang. Nah, pertanyaan ini apakah benar atau tidak gitu ya, karena mungkin ini akan menimbulkan ketegangan juga ya. Namun ini beritanya kemarin malam ya. Kalau menurut update-nya, beberapa update terbaru, yang pertama adalah dari sini. Presiden Polandia, Poland's president, secara belak-belakan dia membahas ya, there is little indication that the missile that landed in country territory was due to an intentional attack. Jadi bukan sengaja. Jadi ini sebenarnya good news. Artinya harusnya secara makro artinya ini masih damai-damai aja karena nggak intentional atau tidak disengaja lah gitu ya. Kita nggak tahu alasannya apa. Namun apakah dari Rusia atau tidak pun itu masih menjadi pertanyaan juga. Kenapa? Karena di sini presiden dari Polandia juga membahas bahwa there is a high probability that the missile which landed in country territory was fired by Ukrainian air defense system. Jadi bisa jadi dari Ukraina justru, bukan dari Rusia. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Namun ini masih masalah geopolitik dan lain-lain. Dan belum ada berita officialnya juga seperti itu, tapi ini yang rumor yang beredar di dalam market gitu ya. Sorry, bukan di dalam market tapi di dalam dunia ini gitu ya. Nah, kita membahas tentang market crypto bagaimana. Market crypto beberapa berita good newsnya. Yang pertama adalah Binance, di mana Binance secures Abu Dhabi regulator approval for crypto custody service. Jadi ya dia mempunyai izin lah ya. Dapat dari mana? Dapat dari Abu Dhabi. Di sini ya, financial service permission. Jadi dia bisa benar-benar udah sah gitu, financial service permission di Abu Dhabi. Nah, ini untuk kriptonya. Kita juga membahas beberapa hal ya. Salah satunya hal yang kita bahas ini tentang Phantom. Ya, kenapa? Karena saya perhatikan Phantom ini cukup sensitif dengan si Andre Cronje. Ya, dimana untuk hari ini juga Andre Cronje sempat tweet dimana Phantom envisioning ya, melihat a ZK future. ZK ini adalah teknologi ya, zero knowledge. Nah, ini menarik gitu ya, karena kalau bisa kita lihat di sini mungkin bisa dibilang Andre Cronje ini kembali lagi membuat atau building di dalam Phantom ya. Dan ini menjadi prospek yang cukup ya kuat juga lah untuk Phantom lagi secara fundamentalnya gitu. Jadi bisa diperhatikan untuk Phantom. Kalau kita lihat untuk ZK-nya di sini dia membahas secara medium ya, di paragraf ini. ZK future yang pertama adalah ZK in relation to Phantom is about base layer scaling, karena Phantom ini kan layer 1 dan memang fokusnya adalah untuk scale base layernya dia. Gitu. Jadi improvement yang akan terjadi ini lebih ke arah untuk mungkin EVM ya, ATM Virtual Machine 2.0-nya atau Phantom Virtual Machine-nya. Ya, nanti mungkin kita bahas fundamentalnya lebih detail lagi, tapi ini adalah sesuatu yang menarik untuk Phantom gitu ya. Namun secara downtrend kita bisa lihat market ini sebenarnya masih downtrend. Jadi bukan berarti ini Phantom akan naik dan lain-lain, karena masih mengikuti harga Bitcoin juga. Di mana Bitcoin berada, disitulah rata-rata altcoin juga. Nah, jadi itu yang kita membahas tentang Phantom. Berita selanjutnya ada apa lagi yang kita bisa bahas? Ya, ini berita makro berikutnya. Sebenarnya ini adalah inflasi. Ya, inflasi di Inggris
mencapai 11,1%. The highest since 1981, paling tinggi dari 1981. Jadi walaupun inflasi di Amerika ini mengalami penurunan, di Inggris ini justru mengalami kenaikan gitu ya. Jadi di beberapa negara kan berbeda. Namun biasanya orang-orang melihat Amerika ini sebagai negara acuannya lah gitu ya. Jadi mungkin ini nggak terlalu berdampak besar, tapi kembali lagi Inggris adalah negara yang besar juga. Nah, jadi itu untuk makro ya. Untuk di video kali ini update-nya cukup banyak dari segi makro, segi kripto, segi altcoin maupun juga segi NFT. Kenapa? Karena di sini Azuki ya, teman-teman kalau tidak tahu Azuki ini adalah salah satu NFT blue chip ya, bisa saya bilang ya, cukup besar. Walaupun market bisa dibilang lagi bear market, di sini satu NFT-nya dia ini masih dijual seharga 9,55 10 Ethereum deh. Gitu. Jadi ini cukup besar. Nah, menariknya adalah Azuki ini dia mungkin menjadi sponsor di mana di sini dia ada tulis sneak peek gitu ya dengan Oracle Red Bull Racing. Jadi kalau teman-teman mungkin yang tahu dengan F1, mereka bekerja sama dengan Red Bull lah di sini ya. Ada Oracle, ada Red Bull, Bybit salah satu sponsor Red Bull, berikut juga dengan Azuki. Seperti itu. Jadi ini yang menariknya. NFT mungkin sudah mulai masuk juga. Jadi itu yang kita bisa perhatikan. Azuki. Selanjutnya dari Watcher Guru di sini. Nah, ini kemarin Mastercard, Wells Fargo, Citigroup, and others, beberapa bank besar lainnya launch a 12-week experimental digital dollar pilot with the New York Fed. Jadi ini menggunakan digital dollar. Apakah CBDC yang dibuat ini bisa dilakukan atau tidak gitu ya, CBDC untuk Amerika, digital dollar gitu ya. Itu yang pembahasan update market crypto. Sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin dan maupun market crypto ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Beberapa hal. Pertama kita balik ke grafik biasa kita. Nah, di grafik ini kemarin kita bisa lihat Bitcoin mengalami konsolidasi ya di daerah ini. Mengalami konsolidasi, potensi sebenarnya breakout kalau ada volume besar karena di sini dia sudah mulai ada kenaikan seperti itu. Namun kita bisa lihat untuk saat ini justru Bitcoin ini mengalami breakdown lagi. Jadi kalau teman-teman tanya apakah ini indikasi positif atau tidak, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena Bitcoin ini tidak mengalami kenaikan ya, nggak ada penguatan. Salah satu yang menjadi concern kita mungkin, atau bukan concern tapi support ya, itu mungkin di daerah kisaran level 16.200an ya. Saya perhatikan di level ini. Kenapa? Karena kalau misalnya Bitcoin bisa dibilang breakdown dari level tersebut, dari level ini cukup bahaya. Artinya downtrend ini mungkin masih continuous dan kita nggak akan jadi relief rally kalau seperti ini. Ya, ini kita bisa lihat untuk Bitcoin seperti itu ya, dimana level support ini harus hold gitu ya. Apakah masih ada potensi untuk Bitcoin mengalami kenaikan? Ya mungkin masih ada, tapi seperti ini ya bisa dibilang tergolong cukup bearish gitu ya, nggak terlalu kuat. Kita bisa lihat dalam beberapa jam terakhir ini Bitcoin candlenya merah terus gitu. Namun sentimen negatifnya sebenarnya tidak terlalu besar secara makronya gitu ya. Namun memang secara trend ini kembali lagi ke dalam sentimen negatif. Itu yang kita bisa perhatikan untuk Bitcoin gitu ya teman-teman. Secara grafik lainnya untuk mencari segi perspektif baru, di sini kalau teman-teman lihat di time frame 24 jam ya, bisa kelihatan ya dimana support Bitcoin, resistance Bitcoin di kisaran level 17.100 ini masih cukup kuat juga dan belum bisa berhasil breakout ya, karena kita punya target pada saat Bitcoin berhasil breakout di level 17.100 mungkin bisa testing ke area 17.500 atau bahkan lebih ya, dan mengalami rally terlebih dahulu gitu ya. Tapi untuk saat ini masih tetap mengalami pelemahan untuk Bitcoin. Jadi yang tetap key level yang kita bahas untuk saat ini adalah tetap di level 16.200 karena trennya masih downtrend. Jadi ini yang saya lihat gitu ya. Mungkin potensi seperti ini. Bitcoin membuat seperti support di kisaran area 16.400. Tapi ini kita akan melihat secara candle close-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat untuk saat ini ya nggak terlalu positif untuk Bitcoin gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini mengalami breakdown dan lain-lainnya. Ya, jadi ini untuk Bitcoin. Kita lihat juga untuk beberapa indikasi lain seperti Bitcoin dominance mungkin. Bitcoin dominance one day time frame, udah lama kita tidak membahas. Bitcoin dominance-nya bounce off di area supportnya dia. Kalau teman-teman
scroll di sini kita sempat ada bahas di mana kotak warna biru ini menjadi kotak yang cukup kuat. Dan memang dia kembali lagi bounce off di area yang sama seperti itu. Jadi ini yang kita bisa perhatikan, artinya Bitcoin dominance ini mengalami penguatan dan Bitcoin ini cenderung lebih kuat daripada altcoin. Ya, biasanya hal-hal seperti ini terjadi pada saat Bitcoin ini justru mengalami koreksi. Kenapa? Karena Bitcoin koreksinya mungkin tidak terlalu besar, tapi altcoin lain koreksinya lebih besar. Seperti itu. Ini yang membuat Bitcoin dominance-nya mengalami kenaikan. Ya, kalau untuk USDT dominance juga mengalami kenaikan yang sama. Ya, ini setelah FTX crash bener ya. Kita sudah lama tidak membahasnya. Saya coba bersihin dulu grafiknya. Nah, seperti ini kita bisa kelihatan pada saat FTX crash di sini dia mulai mengalami kenaikan, sempat retest di dalam supportnya, dan sekarang ini trennya masih naik seperti itu ya. Artinya ya market ini masih di dalam keadaan fearful. Kalau market mulai mengalami penurunan lagi seperti ini, nah ini kita mulai mengalami kenaikan lagi seperti yang kita alami dalam beberapa hari sebelumnya sebelum FTX crash tersebut. Jadi kita lihat dari USDT dominance grafik, dominance USDT. Kalau teman-teman yang masih bingung, ini adalah berapa banyak sih stablecoin yang berada di dalam market kripto. Ya, khususnya untuk USDT. Jadi di saat USDT-nya mengalami kenaikan secara dominasi, berarti lebih banyak orang-orang yang hold USDT dibandingkan dengan altcoin lainnya. Jadi ini tren yang kita bisa baca untuk saat ini ya. Jadi kalau teman-teman tanya apa yang diperlukan untuk Bitcoin untuk mulai naik lagi, ya USDT dominance-nya harus kembali lagi mengalami penurunan lagi. Tapi untuk saat ini sebenarnya masih cenderung dia lebih ke arah konsolidasi gitu ya. Jadi ini yang kita bisa bahas untuk USDT dominance. Saham, equity market bagaimana? Equity market ya mungkin bisa dibilang juga equity market cenderung konsolidasi juga, nggak terlalu mengalami kenaikan. Bitcoin pun juga mengalami hal yang sama gitu ya. Konsolidasi mungkin di sini dia akan retest dan membuat Bitcoin sedikit mengalami penurunan. Ini bisa terjadi gitu ya. Namun yang saya cenderung berpikir adalah bahwa kemarin equity mengalami kenaikan cukup signifikan pada saat CPI gitu yang naiknya cukup tinggi di sini, tapi Bitcoin nggak mengalami kenaikan karena fearful di dalam market crypto. Jadi mungkin di sini Bitcoin nggak akan terlalu mengalami penurunan dalam. Ya, tapi itu hanya probability saja. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.